Smartphone Vivo, kok berasanya tuh selalu underrated ya? Padahal dari tahun ke tahun, terutama tahun kemarin ya, smartphone mereka tuh bagus-bagus, terutama di V series-nya ya. Yang memang agak gue bingung sekarang, timeline rilisnya tuh makin lama makin cepet. Ya, tahun kemarin mereka ada 2, dan awal tahun 2024 udah rilis lagi nih, V30 series. Yang mana mereka pertama kalinya yang di versi Pro ini co-engineered bareng sama Zeiss. Nah, Zeiss sendiri, kalian semua mungkin udah pada tahu, biasanya tuh cuma ada di seri flagshipnya Vivo yang X. Nah, apakah kamera Zeiss ini ngaruh? Kita bahas lengkap aja di video kali ini. Let's go! Oke, kita sedikit flashback ya. Gua itu bahas Vivo, Besindotech itu waktu itu pertama kali bahas Vivo V5. Ya, jadi udah lama banget, dan biasanya di V-series itu kan semuanya ganjil ya. Ada 5, 7, 9, 11, 15, terakhir tuh 29. Dan di 2024 ini akhirnya Vivo pakai nomor genap ya dengan V30 dan V30 Pro, yang mana akhirnya dirilis lagi seri Pro-nya di Indonesia setelah kemarin di-skip ya untuk seri V29 dan V27. Tapi kalau sebelumnya dari seri Vivo V27 ke Vivo V29 itu upgrade-nya minor ya, cuma kayak ditweak-tweak sedikit desainnya sama chipsetnya aja. Kali ini gue bisa bilang upgrade di Vivo V30 ini banyak banget. Oke, kita bahas ke bagian kamera dulu. Nah, sekarang kolaborasi Vivo dengan Zeiss ya, nggak lagi terbatas untuk seri X, seri flagship, sekarang juga di seri V punya privilege yang sama. Jadi buat dulu yang belum tahu Zeiss ya, Zeiss itu adalah spesialis di bidang optics ya, atau bahasa simpelnya di bagian penglihatan, di bagian vision. Jadi ya, semua produknya Zeiss ya tujuannya biar vision kita jadi lebih clear gitu ya, jadi lebih bagus. Jadi Vivo di sini bekerja sama bareng Zeiss untuk mengembangkan sistem kamera mulai dari softwarenya sampai ke hardware juga lewat sertifikasi Zeiss Optics, yang artinya ya dari segi kamera sudah sesuai standar Zeiss, yang mana artinya ya harusnya bagus ya. Nah, ada triple 50 megapiksel kamera mulai dari main wide lens-nya, ada 4x telephoto lens yang agak tanda petik nanti gue bahas, ada juga super wide angle lens-nya atau ultra wide ya, plus selfie juga bahkan itu 50 megapiksel. Nah, beberapa perbedaan yang berasa adalah satu, ada mode Zeiss untuk foto yang natural. Kedua adalah pilihan portrait mode khasnya si Zeiss, yang mana bokehnya tuh bisa macam-macamnya di stagon, planar, sonar, biotar. Dan satu lagi, buat yang motret-motret di area low light juga Vivo bisa ngandelin fitur lightingnya, yaitu All New Aura Light Portrait. Yaitu namanya kayak gitu ya. Bentuknya sekarang bukan ngelingkar tapi udah mengkotak gitu ya, dan pancaran cahayanya ini terang banget. Nah, cahayanya juga bisa diatur untuk ke warm, agak kekuningan atau ke cool, yang lebih putih ya, yang mana kepake buat foto-foto mungkin yang lingkungannya agak gelap atau low light gitu. Dan patut dicatat juga, lampu ini tuh terangnya tuh banget, dan ketika kena mata itu lumayan silau sih, jadi nggak direkomend untuk kena dalam jangka waktu yang lama. Nah, sebelum kita lihat hasilnya, buat kalian yang belum like dan subscribe Besindotech, make sure dipencet dulu biar bisa support terus Besindotech bikin konten-konten kayak gini. Lanjut, pertama, foto dengan main kamera 50 megapiksel ya, untuk kita foto makanan nih. Nah, gue potret dari jarak yang lumayan dekat, sekitar 6-10 cm aja, dan kalian bisa langsung berasa detailnya ini tajam. Dan pas kita pixel peeping pun, detail tekstur makanannya itu tetap kelihatan jelas nih. Warnanya lebih ke arah yang bright gitu ya, dan pas gue motret juga ada muncul semacam suggestion buat pakai mode yang sesuai sama objeknya, misalnya food mode, berarti AI-nya jalan di sini ya. Nah, ini salah satu contohnya kalau pakai food mode di main kameranya. Nah, selain foto makanan, kita juga foto beberapa objek lain, dan juga kita foto nih semacam arsitektur gedung ya, yang dijepret pakai kamera utama dengan setting yang semuanya otomatis. Lanjut ke kamera 50 megapiksel portraitnya yang bisa lebih ngezoom ya, kayak semacam telefoto bisa dibilang, yang mana diklaim Vivo ini 4x telephoto. Nah, hasilnya bisa dilihat memang lebih proper untuk kamera portrait ya, dibandingkan pakai lensa utama yang lebih lebar. Kalau di sini kayak lebih ke kompres dan lebih looks portraitnya lebih dramatis ya. Cuma kalau diperhatiin lagi ya, secara software perpindahan lensanya itu bukan di 4x tapi di 2x. Jadi pilihan 4x-nya itu di foto atau di video lebih ke in sensor zoom ya, atau bisa dibilang lossless zoom gitulah. Nah, cuma ada satu catatan gua yang udah gua sampein juga ke Vivo, yaitu softwarenya yang kayaknya masih kurang konsisten nih ya, mungkin karena masih pre-production juga. Yaitu di satu momen yang mana gua jepret banyak foto dan satu hasilnya oke, tapi satu lagi yang lain hasilnya kayak agak beda gitu ya, kayak ada noise-nya gitu loh. Jadi mungkin ini soal software bug aja.
Lanjut ke kamera yang ketiga, di bagian belakang itu ultra wide lens atau Vivo nyebutnya super wide angle dengan 119 derajat ya secara viewing angle-nya. Buat foto gedung ini bakalan lebar banget dan dynamic range-nya juga oke dan bisa buat foto rame-rame. Dan gak lupa kameranya juga ada kamera selfie di tengah ini yang mana pakai sensor gede 50 megapiksel dan ini salah satu sensor yang paling gede ya di kelasnya. Detailnya mantap buat selfie dan ada pilihan yang lebih lebar ya, lebih wide di 0,8x. Tetapi hasil selfie-nya menurut gue ya agak sedikit pucet sih ya skin tone-nya. Mungkin exposure wajah juga agak sedikit dinaikin bikin kelihatan agak lebih putih gitu. Oke, ini dia untuk kualitas kamera belakang ya dari sektor video. Resolusi bisa sampai 4K 60 fps, tapi yang gue pakai ini 4K 30 aja karena di 4K 30 fps dia bisa aktifin si AES atau Electronic Image Stabilization ya. Dan hasilnya kalian bisa lihat ya, dari kualitas kestabilan oke sih menurut gue, dan dari segi kualitas gambar juga bagus ya. Warna semua cukup natural sih. Ini di kondisi siang hari yang cukup terang, dan yang menariknya lagi ini kita bisa pakai lensa lain nih. Nah, kita bisa ke super wide angle-nya ya. Kemudian kita bisa zoom lagi, dan kalau udah ke 2x ini kita pindah ke lensa tele-nya atau lensa portrait-nya ya kalau di fotonya ya. Dan ini dia nih, kita bisa zoom terus sampai 6, 7, 8, 9, 10, mentok di 10 ya. Dan ya sekarang kita lagi coba mundurin terus. Nah ini sayangnya gini guys, jadi lensanya masih nggak bisa langsung pindah dengan cepet gitu, kita mesti mundurin satu-satu, dan ya ini kementokkan ke ultra wide nih. Nah sekarang baru lensa utamanya. Sekarang kita pindah ke kamera depan. Oke, sekarang di kamera depan ini juga bisa sampai 4K 60 fps, jadi oke banget. Cuma sayangnya dia itu ada fitur namanya steady face, tapi cuma bisa dipakai di resolusi Full HD aja. Jadi nggak ada electronic image stabilization, padahal lensanya nih lebar banget. Mungkin Vivo mikirnya karena lensanya lebar nggak perlu pakai stabilisasi yang gimana banget. Cuma ya kalian bisa lihat sendiri agak sedikit goyang ya. Kalau gua, ini tangan gue juga udah berusaha sestabil mungkin. Cuma again bagusnya lensanya lebar, kualitasnya juga oke banget. Jadi buat ngevlog sih ini bakalan asik sih. Cuma ya agak goyang-goyang sedikit aja. Mungkin mesti dibantu dengan software editing ya, ini buat ngestabilinnya. Oke, masuk ke bagian performance. Di bagian prosesor, Vivo V30 Pro yang kita pegang ini dia pakai Dimensity 8200 dengan storage 512 GB, jadi cukup gede. Nah, gue memang nggak bisa ngebandingin sama seri Pro sebelumnya, tapi kalau dibandingin sama seri V29 yang waktu itu pakai Snapdragon 778G, ini tingkatan performance-nya jauh ya, karena ini udah pakai fabrikasi 4 nanometer, yang mana performance-nya itu kalau dicek ya, kayak di score benchmark Antutu itu hampir 1 juta, dan Geekbench 6 itu nembus 3700-an, dan 3D Mark Wildlife itu di 6700-an overall score. Nah, kalau Besinote kita tes gamingnya kita pakai emulator, karena emulator menurut kita itu yang paling bisa nyiksa performance dari HP-nya. Pertama kita pakai YS7 PSP, dapat frame rate stabil 30 fps di resolusi 6x atau 4K. Jadi game PSP semua bakalan aman. Lanjut ke game Valkyrie Profile 2 di PS2, kita dapat frame rate 40-50 fps di resolusi defaultnya atau di 480p. Jadi sebenarnya masih oke buat emulasi PS2, cuma game-gamenya mesti dipilih memang, jangan yang terlalu berat-berat banget. Nah, buat game mobile kayak Genshin Impact kita juga bisa main settingan aman. Gue coba tuh di highest 60 itu aman, dan PUBG juga udah dapat settingan grafis HDR Extreme. Nah, selama heavy usage tadi gue juga pantau untuk suhu itu lumayan berasa di tangan anget, tapi pas dicek itu 39 derajat aja, dan internal HP-nya sendiri cuma di sekitar 36 derajat, jadi masih tergolong adem ayem walaupun di tangan sedikit anget, dan cooling sistemnya juga masih oke walaupun body HP ini tuh tipis banget ya. Nah, untuk battery usage-nya main game setengah jam 30 menit itu habis sekitar 10% tadi, dan ngecasnya pakai charger 80 watt flash charge itu bisa ngisi baterai dari 10-50% dalam 19 menit dan 10-90% dalam 36 menit ya. Nah, buat di V30 Pro ini juga ada dua fitur baru di baterainya, yaitu namanya Blue Volt Technology, yang mana bisa ngebuat desain dari si Vivo V30 Pro ini tetap tipis ya, walaupun kapasitas baterai tadi sedikit lebih gede di 5000 mAh. Satu lagi adalah 4 tahun proteksi baterai, yang mana ngejamin battery health dari V30 Pro katanya tidak akan turun di bawah 80% selama 4 tahun masa pemakaian. So, overall dari segi performance, dari segi specs dibandingkan sama seri sebelumnya berasa peningkatannya, jadi bisa diacungin jempol.
Desain. Nah, bodinya sendiri gua lumayan demen sih ya. Desainnya unik, nggak pasaran dengan frame kamera yang fresh ya. Jadinya punya identitas dan dari segi estetika juga masih cakep gitu kan. Padat gitu penempatannya dan kamera frame di bagian atas dengan bawahnya ini ngasih elemen simetris ya, terutama di New Aura Light Portrait-nya. Warnanya ini namanya hijau khatulistiwa, cielah ya. Ini emang terinspirasi dari hijaunya tanah air Indonesia gitu katanya. Dan dia juga bisa berubah warna pas kita kena cahaya UV karena ini emang menggunakan color changing fluoride AG glass yang mana udah dipakai di sebelum-sebelumnya juga. Cuma yang gua notice adalah warna dari si body sama si daleman Aura Light ini agak sedikit beda gitu ya. Tapi kalau kalian pengen warna yang biasa juga ada putih puspa sama juga ada hitam vulkanik yang sama-sama terinspirasi dari negeri Indonesia. Nah, HP-nya sendiri juga tipis banget ya. Secara spek ini 7,45 mm ketebalannya dan bobotnya di 188 gram. Jadi feeling genggamannya juga masih enak dengan lengkung-lengkung di bagian sekeliling bodinya ini juga bisa dibilang nyaman buat pakai sehari-hari dan buat gue sendiri ini gue nggak ada komplain. Oke, lanjut bahas soal yang lengkung-lengkung dari sini yaitu layarnya. Yes, Vivo V30 Pro ini pakai Curved Edges AMOLED ya, lengkung-lengkung dengan resolusi ini 1,5K. Tingkat kecerahannya meningkat dengan peak brightness sampai 2800 nits yang mana bakal kepake banget buat kalian yang suka outdoor ya, portrait outdoor, teleponan outdoor dan macam-macamnya lagi. Dan layarnya sendiri ini support HDR10, jadi bakalan muncul logo HDR buat kalian nonton Netflix atau YouTube dan warnanya juga vibrant banget, namanya aja AMOLED gitu ya. Kadang agak berlebih malah menurut gua. Mungkin bisa disetting gitu ya, kayak color tone-nya dibikin lebih netral gitu kan, jadi nggak terlalu vibrant banget. Buat scrolling sosmed, pindah-pindah aplikasi semua smooth 120 Hz, jadi bukan cuma layarnya aja yang support, tapi UI-nya juga, karena udah pakai Vantage OS 14 berbasis Android 14. Dan kalau kalian lihat, dia punya wallpaper juga ini bergerak gitu ya, jadi cakep. Oh iya, satu lagi ada fitur SGS Eye Protection yang artinya bisa mengurangi cahaya biru ya, danger-dangernya itu, jadi mata kalian bakal tetap aman selama penggunaan sehari-hari, bisa aman dan juga nyaman harusnya. Nah, walau gitu guys, ada satu kekurangan yang lama-lama tuh malah jadi ciri khas ya dari Vivo V Series, yaitu speakernya yang masih mono. Vivo kenapa sih? Gue bingung deh. Kalau kita pakai horizontal, mungkin kalau nonton YouTube kayak gini atau nonton Netflix ya, audionya memang jadi ya kurang gitu. Tapi kalau kalian yang banyak pakai di posisi vertikal buat nonton kayak IG Reels, nonton TikTok, itu menurut gue sih nggak ada bedanya dibandingkan sama HP yang stereo. Dan kualitas audio overall juga oke, suaranya jernih, bassnya punchy, dan ada fitur audio booster. Jadi secara volume itu lumayan kenceng loh, walaupun ya cuma mono speaker. Oke, kesimpulannya buat gua Vivo V30 Pro ini cocok buat kalian yang demen foto-foto dan pengen desain yang stylish juga ya, karena sistem kameranya capable banget, desainnya cakep, punya identitas yang fresh ya, dan performance pun juga masih berani diadu sama kompetitor. Kayak yang gua bilang di awal, HP-HP Vivo itu underrated ya, padahal sebenarnya kualitasnya oke juga loh. Mungkin karena rilisnya aja nih ya yang terlalu cepet antar generasi bikin orang jadi ya nggak ngikutin gitu. Walau ya harus gue akuin juga, sekarang brand smartphone semua mulai ngelakuin hal yang sama dan sebenarnya sebagai pengguna juga gue selalu suggest itu untuk upgrade HP mungkin setelah 2 atau 3 generasi ya, biar dapetin feel upgrade yang lebih maksimal gitu, kayak lebih value for money, lebih worth it. Nah, saat video ini dibikin, gue belum tahu berapa harganya. Tebakan gue sih, kalau di seri sebelumnya itu bisa sekitar 7-8 juta ya, karena seri Pro terakhir di Vivo yang V25 itu di 8,999 juta. Ya, semoga harga rilisnya berarti bakal lebih terjangkau. Ya, tapi harga resmi nanti gue juga akan taruh di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar, beserta opini gue di sana, dan juga ada link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. Itu aja guys, thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian suka videonya, diklik jempol, juga boleh di komen kalau ada pertanyaan lagi, dan juga subscribe ke Bashing Tech YouTube channel. Itu aja, nama gue Marvin. I'll see you guys on the next video. Ciao.